Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you, and I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wow, good. Masya Allah. Okay students, today we will learn about tematik tema 6 subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. But before we start our learning today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And pray before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay students, today we will learn about take care of our pets ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Tetapi sebelum itu silahkan teman-teman take your thematic book and please open your book page 47. Nah teman-teman, di halaman 47 kalian dapat lihat di sana terdapat teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Fatimah anak yang rajin. Fatimah sering membantu merawat burung beo peliharaan ayahnya. Burung beo milik ayah Fatimah suka menirukan suara-suara. Fatimah membersihkan kandang burung beo, kandang kucing, dan kandang hamster dengan teratur. Bagaimanakah sikap Fatimah menurut teman-teman? Good, Masya Allah. Fatimah sangat peduli dengan hewan peliharaannya. Nah, lalu bagaimana sih cara merawat hewan peliharaan kita? Nah, cara merawat hewan peliharaan kita, yang pertama teman-teman, kita harus rajin memberikan hewan peliharaan kita makan secara rutin. Nah, jangan sampai lupa memberikan hewan peliharaan kita makan ya. Yang kedua, kita juga harus selalu membersihkan kandang hewan peliharaan kita agar hewan kita tetap bersih ya tempat tinggalnya dan tetap sehat. Yang ketiga teman-teman, jangan lupa mengajak hewan peliharaan kita untuk bermain-main agar suasana hati hewan peliharaan kita juga senang, tidak mudah stres. Nah, cara merawat hewan peliharaan kita selanjutnya adalah kita harus rajin memandikan atau membersihkan tubuh hewan peliharaan kita. Dan yang terakhir teman-teman, silakan teman-teman rajin memeriksakan kesehatan hewan peliharaan teman-teman ke dokter hewan supaya hewan peliharaan teman-teman diberikan vitamin dan obat-obatan kesehatan lainnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis tulisan tegak bersambung. Ada beberapa aturan atau pedoman yang harus teman-teman lihat atau ikuti dalam menuliskan tulisan tegak bersambung ini. Dimana teman-teman di situ dapat melihat ya, terdapat 5 baris kolom, dimana ketika kita ingin memulai tulisan atau menulis huruf abjad ya, kita dimulai atau kita dapat memulainya di kolom yang ketiga. Nah, silakan teman-teman dapat melihat aturan atau pedoman menulis tegak bersambung di layar ini dari huruf abjad A sampai dengan huruf abjad Z. Oke, next teman-teman, please open your book page 51. Nah, di situ teman-teman dapat melihat tulisan teks bacaan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca bersama-sama. Sapi. Sapi adalah hewan berkaki 4. Makanan sapi berupa rumput-rumputan dan daun-daunan. Sapi merupakan hewan mamalia dan berkembang biak dengan cara beranak. Sapi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Susu sapi merupakan sumber protein dan kalsium. Dagingnya merupakan sumber protein. Protein berguna bagi tubuh manusia untuk pembentukan tulang dan otot. Sedangkan kalsium membuat tulang dan gigi kita menjadi kuat. Banyak bagian tubuh sapi yang dijadikan bahan makanan. Sapi ada 2 jenis, yaitu sapi pedaging dan sapi perah. Sapi perah biasanya yang berwarna hitam putih itu teman-teman, biasanya diambil susunya.
Nah, kalau sapi yang berwarna coklat atau kemerah-merahan, nah itu namanya sapi pedaging yang biasanya diambil dagingnya untuk kita makan sehari-hari. Oke, baik teman-teman. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang alat ukur berat teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman lihat dan teman-teman ketahui, di layar teman-teman ini terdapat alat ukur timbangan ya untuk mengukur berat. Bisa mengukur telur, daging, kemudian gula dan sebagainya. Nah, teman-teman dapat melihat ya, seperti yang ada di halaman 68 ya. Di timbangan ini terdapat ada yang namanya anak timbangan. Nah, anak timbangan di gambar ini beratnya adalah 1 kg. Oke, next. Yuk berlatih. Nah, teman-teman, di sini Fatimah ingin membeli buah apel sebanyak 4 kg. Nah, kira-kira jika kita ukur dengan alat ukur timbangan yang tadi, berapa buah anak timbangan ya yang kita butuhkan supaya apel tersebut ketika diukur beratnya bisa seimbang atau sama dengan anak buah timbangannya. Kira-kira butuh berapa ya? Oke teman-teman, mari sekarang kita bantu Fatimah ya. Di sini Fatimah memiliki 4 kg apel. Tetapi di sini Fatimah bingung, ada berapakah anak timbangan yang dibutuhkan untuk mengukur berat apel tersebut? Nah, yang pertama tadi sudah 1 kg, yang kedua ditambah lagi 1 kg anak buah timbangan, yang ketiga ditambah lagi 1 kg anak timbangan, dan yang keempat ditambah lagi 1 kg anak timbangan. Jadi di sini Fatimah meletakkan 4 anak buah timbangan yang jika dihitung semuanya itu berjumlah 4 kg. Dan yang harus teman-teman ingat, karena berat satu anak timbangan sama dengan 1 kg, maka untuk mengukur berat apel 4 kg punya Fatimah tersebut membutuhkan 4 buah anak timbangan. Fatimah juga memiliki kewajiban tugas sebagai pelajar. Yang pertama, Fatimah selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Ia selalu memakai pakaian seragam yang rapi, kemudian datang ke sekolah tepat waktu, memberi salam kepada guru, mematuhi petunjuk guru. Fatimah juga tidak membuat keributan ketika berada di kelas atau berada di sekolah. Dan yang terakhir, Fatimah selalu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Alhamdulillah, teman-teman hebat, teman-teman luar biasa. Hari ini kita sudah belajar tadi tentang bagaimana cara memelihara hewan peliharaan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana aturan atau pedoman cara menulis tulisan tegak bersambung. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana mengukur berat suatu benda dengan alat timbang. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar nih tentang bagaimana tata tertib yang ada di sekolah. Oke teman-teman, alhamdulillah, our lesson today is done. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majelis prayer. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman. Thank you. Goodbye. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.